Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 10 Juni 2024 dalam pekan biasa ke-10 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Dialah roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kami mohon kepadamu, aktifkanlah Roh Kudus untuk membimbing kami saat ini, agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu di dalam kitab suci. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. 1 Raja-Raja bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali peristiwa, Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh, tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita dari Tuhan
tidak menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula pada waktu malam. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah hari ini. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Sesuatu yang penting dan sakral dalam bahasa kitab suci selalu berada di tempat yang tinggi, di atas gunung atau di sebuah bukit, yaitu dekat dengan Allah. Hari ini Yesus menyampaikan sabda bahagia dari atas bukit. Ini memperlihatkan bahwa betapa sabda bahagia yang disampaikan Yesus itu adalah begitu penting dan sakral. Ada dua hal pokok yang hendak disampaikan Yesus dari rumusan sabda bahagia ini, yaitu tentang waktu saat ini atau sekarang dan waktu yang akan datang.
Tentang waktu sekarang, Yesus mengatakan, berbahagialah pada apa yang sedang terjadi, apa yang dialami dan apa yang dilakukan saat ini. Karena pada masa mendatang atau sesudahnya, kita akan memperoleh buah-buah kebaikan dan penebusan dari perbuatan dan kesetiaan kita saat ini. Kuncinya adalah kita melakukan dengan bahagia atau dengan sukacita setiap perbuatan, dan juga bahagia atau sukacita dengan setiap peristiwa yang dialami saat ini. Menjalankan segala sesuatu dengan sukacita memotivasi kita untuk melakukannya dengan benar, sabar, penuh perjuangan, apapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Sabda bahagia juga mengundang harapan akan kebaikan yang akan kita peroleh. Seperti ayat, yang miskin di hadapan Allah akan memperoleh kerajaan surga. Yang berduka cita akan dihibur. Yang lemah lembut akan memiliki bumi. Yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Yang suci hatinya akan melihat Allah. Yang membawa damai akan disebut anak Allah. Dan yang dianiaya oleh karena kebenaran akan memiliki kerajaan surga. Dengan ini ingin dikatakan bahwa setiap orang yang tekun dan setia melakukan perbuatan baik, yang hatinya tertuju pada Allah dan cintanya tulus kepada sesama, akan mendapat penebusan, berkat, dan kebahagiaan pada hari ini juga. Dan dijamin hidupnya pada hari yang akan datang. Orang seperti inilah yang disebut Yesus sebagai orang yang berbahagia. Bahagia di dunia, selamat di akhirat. Semoga kita pun layak disebut orang yang berbahagia itu. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, ajarlah aku untuk melakukan apapun dengan sukacita dan bahagia, sebab kasih dan cinta-Mu selalu disediakan bagi orang yang tekun dan setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.